Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Salam serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil kerja makalah kami. Perkenalkan, saya Ainur alias Safira selaku moderator. Di samping kanan saya Amelia Rizky Utami, Wildayani, dan Nurul Fauzia. Baiklah, adapun tema yang kami bawakan yaitu verbs yang meliputi definisi, fungsi, dan jenis-jenis. Selamat menyaksikan video kami. Definition of verbs. Verb is a word that describes an action, occurrence or state of being. Verbs are an essential part of a sentence and often convey what the subject of the sentence is doing or experiencing. Verb atau pengertian kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menggambarkan suatu tindakan, kejadian, atau keadaan. Kata kerja adalah bagian penting dari sebuah kalimat dan seringkali menyampaikan apa yang dilakukan atau dialami oleh subjek kalimat. Verbs. Cara besar fungsi verb dalam bahasa Inggris ada dua, yaitu yang pertama ordinary kata kerja utama dan yang kedua auxiliary kata kerja bantu. We use verb to identify or explain the behavior of the verb or subject in the sentence. In addition, verbs also serve to explain circumstance and events. A sentence will not be a sentence without verbs and the existence of adjective, and nouns further enhance the existence of verbs. That we degree of the mentioned it with the presence of verbs to form the clarity the function of adjective and noun, so the it can be read more comfortably and the meaning is clear. Verb kita gunakan untuk mengidentifikasikan maupun menjelaskan perilaku dari si pelaku atau subjek dalam kalimat. Selain itu, verb juga berfungsi untuk menjelaskan keadaan dan juga peristiwa. Sebuah kalimat tidak akan menjadi kalimat tanpa adanya verb, dan keberadaan kata sifat dan benda lebih menyempurnakan adanya verb tersebut. Oleh sebab itulah ketiganya menyempurnakan dengan keberadaan verb. Untuk lebih memperjelas fungsi adjective and nouns tersebut agar dibaca lebih nyaman, juga maknanya semakin jelas. Types of verbs. Jenis-jenis verbs dalam bahasa Inggris yang dapat kita ketahui secara umum ada 7. Yang pertama, action verbs atau kata kerja tindakan, di mana kata kerja di sini dimaksud adalah kata kerja yang menunjukkan aksi pada suatu aktivitas. Contohnya, run, eat, swim. Contoh kalimatnya, I eat candy. Jenis yang kedua, linking verbs atau kata kerja penghubung, di mana kata kerja di sini menghubungkan antara subjek dengan kata sifat atau kata bendanya. Contohnya, I am, becomes, looks, turn, get, seem, is, dan are. Contoh kalimatnya, Hilda becomes a singer, di mana becomes di sini yang merupakan kata kerja penghubung atau linking verbs menghubungkan antara subjek Hilda dengan kata bendanya yaitu a singer. Yang ketiga, transitive verbs. Transitive verbs adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya, Ainur plays a door, di mana plays di sini merupakan kata kerja yang membutuhkan subjek yaitu doll. Kemudian, intransitive verbs yaitu kata kerja yang tidak memerlukan subjek. Contohnya, the baby cried all night. Kata kerja cried di sini tidak memerlukan objek karena bayi itu menangis sepanjang malam. Yang keempat, regular verb. Regular verb adalah kata kerja beraturan yang kata kerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku dengan akhiran
ed atau d dengan pola tertentu dalam pembentukan lampau atau partikel lampau. Contohnya listen, listener, dan listen. Kemudian play, played, played, dan contoh lainnya. Selanjutnya irregular verbs. Irregular verbs adalah kata kerja yang tidak beraturan. Maksudnya kata kerja yang tidak memiliki bentuk perubahan yang pasti dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya cut, bite, bought, and but. Kemudian stative verbs. Stative verbs adalah kata kerja yang tidak menunjukkan suatu aksi atau tindakan, namun memberikan penjelasan terhadap subjek. Contohnya, she knows the answer. Kata knows di sini yang merupakan stative verbs menunjukkan maksud dari subjek bahwa dia tahu jawabannya. Kemudian auxiliary verbs. Auxiliary verbs adalah kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri, di mana kata kerja ini selalu berkaitan dengan main verbs atau kata kerja utama. Auxiliary verbs sendiri terbagi menjadi dua, yaitu auxiliary verbs of be dan auxiliary verbs of modal. Contohnya, Amel is studying English now. Kata is di sini termasuk auxiliary verbs of be karena dia menjelaskan kata kerja dari subjek, yaitu belajar bahasa Inggris sekarang. Selanjutnya auxiliary verbs of modal. Kata kerja ini memberikan konteks makna tambahan pada kata kerja. Contohnya can, could, may, might, will, would, shall, should, dan must. Contoh kalimatnya, she can play guitar well, dan she should drink enough water. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang kami bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.